Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Hadirin sidang jemaah salat Aisyah beserta tarawih dan witir yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama taban-taban dan tabi-tabi kita sampaikan puja dan puji ke hadrat Ilahi Rabbi, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tabi-tabi berganti dan bertayang kepada kitanya di antara para pengasih dan penyayang yang lainnya. Sehingga di malam yang mulianya, malam yang di pertengahan bulan Ramadan, malam-malam sangat menentukan bagi kitanya yang Allah juk kesempatan kitanya dalam tidur di bulan atau 3 bulan yang kelewat, tanya ditambah bonus yaitu di bulan yang kurang daripada bulan Hijriah. Mudah-mudahan momen bulannya yang pergunakan dengan maksimal, ujung-ujungnya Allah beri keampunan atas segala dosa-dosa yang kalian hamba laksanakan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi kenalian, nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi sesudahnya, la nabiyya ba'da. Yang misi beliau adalah untuk membawa umatnya kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus, kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat, serta terhindarnya dari siksa api neraka. Sidang jamaah yang mulia, berkenaan dengan tadi yang lagi kami sampaikan oleh protokol benar, mungkin sambil kita berzikir, berdoa kepada Allah SWT sambil menunggu waktu pelaksanaan salat tarawih dan witir, hanya sampaikan sedikit tausiah barangkali yang diangkat dari hadis-hadis sabda Rasulullah SAW sebagai pedoman dan mau'idah bagi tamadun. Mudah-mudahan dalam wadah tingkatnya kita manfaatkan dan kita jawab pelajaran yang berguna. Yang pertama sekali bahwa yang kali kita melaksanakan puasa berdaurah, memandung kitanya mengharapkan wujud tercapai la'allakum tattaqun, benar saja kitanya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Namun ketika kita realita di uro-uro, kenyataannya apakah itu tercapai, Allah yang tahu. Karena satu segi ketika kita kandang puasanya secara nyata, semua orang hampir 99% barangkali berpuasa. Kalau itu gelap. Tapi secara batiniah dan anggota lainnya, apakah terpenuhi unsur-unsur syarat dan rukun? Nyom tanya coba tak gali kembali, tak kalkulasikan kembali. Karena bak masa Rasulullah SAW, orang yang tengah berpuasa
Kemudian galak-galaknya mungkin kaji ketabuh hobi tradisi dengan berduduk pak kedai pak koti dua dro dibegah tali menceritakan pada orang lain. Yang nak bawa lain jemaah guru habis pegah malu. Sehingga kalau ada suah, waktu kuliah suah, pagar-pagar suah kerja gemiani pulau Perik, gebuduk ikunya. Tengah pegang-pegang abang dulu ni, jemaah gebuduk pun itu. Betul tu, kamu berpuasa apa? Ni baca buku. Kamu tengah berpuasa apa? Awak dah nak berpuasa baca buku. Ini contoh. Karena kita biasa dah puasa ni anggap biasa dah kena pegah dah yang anak-anak mangat habis. Wataranya fitnah gibah dan merajalela karena hanya itu makna yang mungkin puasa menahan diri dari apa saja. Dia pegah juga, nah boleh. Aku dia patah dia baik baca buku, BJI, Bepok dan sebagainya lain lewat. Padahal itu salah satu kerana yang berpuasa lidah dan hatinya tertahan sejenak. Makanya hadirin yang mulia, apakah ujungnya kita tercapai? Inilah berapa banyak orang yang berpuasa kerana hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, hanya sekedar gedung dan gila. Yang lain tidak, maka puasanya sia-sia. Juga berapa banyak orang berjaga malam, bersalat, berdoa, berzikir hanya sekedar berjaga-jaga. Maka ini rahasia hadirin yang mulia. Juga puasa-puasalah yang sesungguhnya. Artinya waktu itu lagi malam. Mari sama-sama mengkhawal Ramadan. Kita laksanakan, kita tegakkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat, kemudian berzikir, kemudian membaca Al-Quran, dan terus hingga dalam menunggu waktu perasaan alim insaf. Waktu kan saat itu datuk dengan salat witir yang terakhir ketika jam orang datuk, tapi paling duduk mohon di bon di lubang lain. Artinya karena nak tahu hadis juga gini duduk balik bak witir hanali salat kata duduk, maka satu dapat lagi dibongkar witir digenapkan di cok lain contohnya. Hadirin yang mulia, kemudian ketika waktu kita coba namun di samping kata gerah dan lain-lain juga semua anggota tubuh kita tahankan, kita fungsikan lillahi ta'ala. Ini baru berfungsi kepada puasa katanya yang ikut la'allakum tattaqun, yang ikut ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian hadirin yang mulia, kadang-kadang ditanya hal-hal kecil tanggap sepele, termasuk mendalimi binatang-binatang kecilnya hanya lambak dosa. Padahal segala makhluk Allah yang tidak dibenarkan dengan secara ta'lim, secara kekerasan, itu semua berdosa ketika ditanya kubur. Nah, sebuah contoh, hidroul ina yang ahli ibadah, artinya banyak dijamin masuk surga kerana ibadahnya kuat. Dan di rumahnya juga dia gebdarami. Waktu gebdarami, berwajib minta buah galak. Wajib ikut, wajib ikut. Ada nama kaya ikut, lama-lama je. Buat kira di ibunya, di maknya, lebih dijauhkan. Mi ke guru. Supaya baik baju ikut, maksudnya ke. Supaya baik ikut, baik baju, mi geduk juga raga. Ternyata tua berbudi dari bunga hingga sebut tua berbuka raga. Oh, kejap sebut mi ke mati. Ibadah sekolah, pada sekolah, dia betul nanya. Dia malaikat bahawa anda masuk neraka kerana telah mendolimi kucing. Mi mentohan ribu amal ibadah yang lain sia-sia. Juga hadirin yang mulia, maka apapun kegiatan kitanya, sekecil apapun dosa kesalahan kitanya kepada siapapun kita, inilah yang kita hati-hati kita wanti-wanti. Jangan kita kadang-kadang hal-hal demikian kita anggap sepele, biasa-biasa saja. Berarti itulah yang menentukan. Makanya di ujungnya Rasulullah kagak berapa banyak orang yang berpuasa hanya kita tahan lapar dan dahaga. Ini contohnya. Jadi mudah-mudahan ada yang berbahagia. Mari kita kembali kita evaluasi muhasabah diri, kembali kita cek muaidah apa yang sebenarnya yang ditahan, apa sebenarnya makna dari berpuasa,
agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang dijaminnya ampunan daripada dosa, dan lepas daripada puasa kita bagaikan bayi yang lahir dari rahim ibunya. Ini punya tausiah mungkin sekitar 12-15 menit menjadi pelajaran bagi tuan dan bagi tuan-tuan, dan kita amalkan, kita sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.